Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Menteri Istana dikerjai murid Abu Nawas. Al-Kisah, ada menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat anak-anak menimba ilmu pelajaran. Yang membuat Abu Nawas tidak suka, setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak berpolitik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap pemberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya mau tak mau Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberi contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu Tuan Menteri," kata si murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Apabila ada kawan saya yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Salah, bukan itu jawabannya. Itu hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. "Saya tahu Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Silakan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta bendaku hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya, itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Hasan mengangkat tangannya. Hasan bukanlah murid cerdas, ia tapi sering berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Hasan Tuan," jawabnya. "Baiklah, coba sebutkan contoh sebuah tragedi," kata sang menteri. "Apabila ada seorang menteri istana menaiki kuda kemudian jatuh dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab Hasan. "Hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Wahai Hasan, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya Hasan menjawab, "Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian besar." Mendengar itu, spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, murid Imam Al-Ghazali mendapati orang yang rajin berzikir, namun masih saja berbuat maksiat. Hal ini mengundang tanda tanya besar dan rasa penasaran pada diri si murid. Bukankah bila seseorang dekat dengan Allah, maka setan akan menjauh darinya? Rasa penasarannya membuat dia tak bisa tidur hingga keesokan harinya. Kemudian ia memberanikan diri untuk menanyakan hal itu kepada gurunya, yakni Imam Al-Ghazali. "Wahai guru, bukankah zikir bisa membuat seorang beriman lebih dekat dengan Allah dan setan akan berlari menjauh darinya?" kata si murid. "Iya benar," jawab Imam Al-Ghazali.
Namun, kenapa ada orang yang semakin rajin berzikir justru malah semakin dekat dengan setan? Tanya murid tersebut. Imam Al-Ghazali membalas, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang mengusir anjing, namun dia masih menyimpan tulang dan berbagai makanan kesukaan anjing di sekitarnya? Si murid menjawab, tentu anjing itu akan kembali datang meskipun sudah diusir berkali-kali. Imam Al-Ghazali lantas menjelaskan, demikian pula dengan orang-orang yang rajin berzikir tapi masih menyimpan berbagai penyakit hati dalam dirinya. Setan akan terus datang dan mendekatinya, bahkan sampai bersahabat dengannya. Penyakit-penyakit hati itu adalah kesombongan, iri hati, dengki, riya, merasa paling baik, dan mudah menganggap rendah orang lain. Setelah mendengar penjelasan gurunya, maka terpuaskanlah rasa penasaran yang menghinggap pada diri si murid. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada suatu hari ketika Nabi Musa sedang duduk di persinggahannya, datanglah iblis yang mengenakan burnus. Burnus adalah semacam jubah indah berwarna-warni yang ada tutup kepalanya. Sebelum iblis mendekat kepada Nabi Musa, ia melepas pakaian tersebut dan meletakkannya. Kemudian barulah ia menghampiri Nabi Musa. Assalamualaikum wahai Musa, sapa iblis. Siapa kamu? Tanya Nabi Musa. Aku adalah iblis, jawabnya. Nabi Musa lalu membalasnya dengan kalimat, semoga Allah tidak memberimu keselamatan. Mengapa engkau datang ke sini? Tanya Nabi Musa kembali. Aku datang ke sini untuk mengucapkan salam atasmu, karena kedudukanmu dan posisimu yang mulia di hadapan Allah. Akan tetapi Nabi Musa justru penasaran dengan pakaian yang baru saja dilepas iblis. Pakaian apa yang aku lihat padamu itu? Tanya Nabi Musa. Itu adalah burnus yang aku gunakan untuk menculik hati anak cucu Adam. Maksudnya menculik hati manusia. Ini merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa iblis menguasai hati manusia. Mendengar jawaban itu membuat Nabi Musa semakin penasaran. Perbuatan apakah yang jika dikerjakan oleh manusia membuatmu dapat menguasai mereka? Tanya Nabi Musa kembali. Iblis tanpa ragu menjawab. Ketika dia bangga dengan dirinya, menganggap amal baiknya telah banyak dan lupa akan dosa-dosanya. Setelah memberikan jawaban tersebut, iblis lalu menceramahi Nabi Musa. Dan aku memperingatkanmu tentang 3 hal. Pertama, jangan menyendiri dengan seorang perempuan, karena tidaklah menyendirinya laki-laki dan perempuan kecuali aku menjadi teman mereka, sehingga aku akan menggoda keduanya. Yang kedua, janganlah engkau berjanji kepada Allah kecuali engkau memenuhi janji tersebut. Dan ketiga, janganlah engkau berniat untuk bersedekah, kecuali engkau berusaha mewujudkannya. Karena ketika seorang berniat untuk bersedekah, tetapi ia tidak berusaha mewujudkannya, maka aku akan menjadi temannya dan akan menghalangi untuk bersedekah, sehingga manusia hanya berhenti di niatnya saja. Setelah memberitahu tentang 3 peringatan kepada Nabi Musa, kemudian iblis pergi meninggalkannya. Lalu ia berbicara pada dirinya sendiri. Sekarang Musa sudah mengetahui hal-hal yang akan ia peringatkan kepada manusia. Kisah ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Diceritakan pada suatu ketika Nabi Isa berjalan melewati sebuah perkebunan di sebuah desa. Di perkebunan itu beliau bertemu dengan seorang pemuda yang sedang menyirami tanaman. Begitu mengetahui orang yang datang adalah Nabi Isa, pemuda itu berkata, "Wahai Nabiullah, sudilah kiranya mohonkan kepada Allah agar dia berkenan memberikan cintanya kepadaku meski hanya sebiji atom." Nabi Isa menjawab,
Wahai pemuda, engkau tak akan mampu memikul cinta Allah meski hanya sebesar biji atom. Mendengar itu, si pemuda berkata, kalau saya memang tak mampu memikul cinta Allah sebiji atom, maka mohonkanlah agar Allah memberiku setengah biji atom dari cintanya. Nabi Isa membalas, engkau juga tak akan mampu. Namun pemuda itu bersikeras dengan keinginannya tersebut. Ia terus mendesak Nabi Isa agar mengabulkan permintaannya. Akhirnya Nabi Isa pun menyanggupinya. Ia segera berdoa kepada Allah seraya mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, berikanlah setengah biji atom dari cintamu kepada hambamu ini. Selepas berdoa kemudian, beliau pergi meninggalkan si pemuda. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Nabi Isa kembali ke desa, di mana pemuda itu menetap. Beliau mendatangi kebun teh untuk melihat keadaan pemuda yang dulu meminta didoakan. Namun setibanya di sana, Nabi Isa tak menjumpainya. Lalu beliau menanyakan kepada masyarakat tentang keberadaan pemuda tersebut. Di mana pemuda yang dulu bekerja menyirami kebun ini? Tanya Nabi Isa. Orang-orang desa menjawab, dia sekarang bertingkah seperti orang gila, jadi kami mengusirnya dari desa ini. Nabi Isa kembali bertanya, di mana dia sekarang? Dia berada di antara dua bukit itu, jawab mereka sambil menunjuk ke arah bukit yang dimaksud. Maka Nabi Isa pun segera menuju ke bukit yang ditunjuk oleh penduduk desa. Sesampainya di sana, beliau melihat pemuda itu sedang menunaikan sholat. Ia berdiri di atas sebuah batu besar. Setelah selesai menunaikan sholat, Nabi Isa memberi salam kepadanya. Assalamualaikum. Akan tetapi, pemuda tersebut tak membalas salam Nabi Isa. Bahkan ia sama sekali tak menoleh ke arah beliau. Si pemuda malah kembali sibuk mengerjakan sholat. Nabi Isa pun kembali mengucapkan salam untuk kedua dan ketiga kalinya. Namun pemuda itu tetap diam di tempatnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, demikianlah orang yang menerima separuh biji atom dari cintaku. Ia tak akan dapat mendengar ucapan manusia. Andai saja engkau potong tubuhnya dengan gergaji, ia tak akan merasakannya karena kecintaannya kepadaku. Kisah ini terdapat dalam kitab Haqiqatul Aulia karya Tajuddin Naufal. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kepribadian yang bijaksana dan tegas dalam setiap langkah kehidupannya. Sosok pemimpin atau raja yang sangat disegani oleh masyarakat, prajurit, dan para panglima perang ketika perang salib berkecamuk. Keberhasilannya dalam memimpin negara dan memimpin perang telah mampu memberikan sumbangsih dalam hasanah dunia Islam abad pertengahan. Namanya besar, harum, dan telah dikenal dan dikenang di dalam catatan sejarah Islam maupun sejarah Kristen. Kebijaksanaannya sebagai seorang raja telah diakui oleh para sejarawan dalam kisahnya. Pencapaian agungnya ketika ia telah berhasil menguasai Baitul Maqdis dari tangan kaum Kristen salib. Segenap kekuatan dan keyakinannya telah mampu menjadikan dirinya seorang panglima dalam medan perang. Perlindungan dan keadilan serta kecintaannya kepada agama Islam menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai sosok yang selalu mengedepankan kemaslahatan, integritas agama, dan masyarakatnya. Salahuddin Al-Ayyubi mahir dalam ilmu dan strategi berperang. Ia sangat disegani oleh musuh yang dihadapinya. Bahkan ia sangat giat memerangi dan memberantas orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Sosok Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya dikenali oleh orang-orang Mesir saja.
Di berbagai wilayah kekuasaannya, ia dikenali sebagai seorang pemimpin yang mampu menjadi panutan rakyat dan para prajuritnya. Hingga pada saat kematiannya, banyak sekali orang yang merasa sangat kehilangan akan sosoknya. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari keturunan suku Kurdi wilayah Irak Utara. Ayah dan ibunya berasal dari Duain, daerah Azerbaijan. Ayahnya bernama Ayub Najmuddin yang ketika itu menjabat sebagai pemimpin atau penguasa di Benteng Tikrit, sebuah kota di tepian Sungai Tigris sekitar 140 km di barat laut kota Baghdad. Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki nama asli Abul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Saji yang bergelar Sultan Al-Malik An-Nasir, yaitu Raja Sang Penakluk. Ia lahir pada tahun 1137 Masehi di sebuah benteng Tikrit tempat ayahnya menjabat sebagai pemimpin wilayah Tikrit. Salahuddin Al-Ayyubi yang memiliki garis keturunan dari seorang pemimpin besar dan suku yang terhormat, yaitu suku Rawaldiyah dari kawasan Hazaniyah. Ayah Salahuddin, Najmuddin Ayyub, memiliki adik laki-laki yang bernama Asyuddin Sirkuh. Keduanya merupakan petinggi Tikrit dan selanjutnya mereka berdua mengabdi kepada Sultan Saljuk Muhammad Malik Shah. Kelahiran Salahuddin yang diramal ayahnya merupakan kelahiran yang tidak menguntungkan bagi keluarganya ketika itu, karena kelahirannya bertepatan dengan pengusiran keluarganya dari Tikrit oleh Mujahidun Bahruj, penguasa Baghdad. Hal itu merupakan akibat dari pembunuhan yang dilakukan Syirkuh, paman Salahuddin, terhadap salah seorang panglima yang bertugas menjaga pintu benteng. Pembunuhan tersebut karena dilatar belakangi oleh tindakan sang panglima yang telah melakukan tindakan asusila terhadap seorang wanita. Najmuddin Ayyub beserta keluarganya diberikan waktu 2 hari untuk segera meninggalkan benteng itu sebelum waktu petang. Namun ketika petang tiba, justru istri Najmuddin Ayyub sedang mengalami proses melahirkan anaknya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin kecil pun lahir dengan sempurna, namun ayahnya terkesan tidak menyukai kelahirannya. Hal itu karena proses kelahirannya bertepatan dengan hilangnya kekuasaan atas posisi dirinya sebagai pemimpin Tikrit. Ia tidak percaya atas keberuntungan yang akan didapatkan dari Salahuddin kecil itu. Di tengah situasi tersebut, salah seorang pengikutnya mengatakan kepada Najmuddin Ayyub, "Tuanku, saya dapat menangkap perasaan sial dan pesimis Tuan terhadap bayi ini. Akan tetapi, dosa apakah gerangan yang telah dilakukannya? Karena alasan apa ia pantas mendapatkan perlakuan yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak berguna sedikit pun bagi Tuan? Apa yang terjadi pada dirimu memang sudah ketentuan dari Allah dan takdirnya. Lagi pula, siapa tahu kelak bayi ini akan menjadi penguasa yang disegani dan mempunyai kedudukan terhormat. Semoga Allah menjadikan untuknya suatu kedudukan. Maka biarkanlah dia hidup, karena dia masih bayi yang tidak memiliki dosa dan tidak mengetahui kesusahan dan kegelisahan yang kau alami." Ayah Salahuddin telah sadar jika kelahiran Salahuddin itu pada saat itu tidak ada hubungannya dengan situasi yang dialami keluarganya. Saat proses persalinan telah selesai, keluarga Salahuddin bergegas keluar dari benteng pada malam hari. Entah kemana mereka akan tinggal, karena sudah tidak ada lagi wilayah yang menjadi tempat persinggahan untuk keberlanjutan hidup mereka. Pada suatu ketika, keluarga Salahuddin berada di sekitar wilayah Mosul atau Irak. Mereka berhenti untuk beristirahat sejenak.
dalam peristirahatannya, mereka bertemu dengan Imamuddin Zangki yang menjadi sultan di wilayah Mosul. Keluarga Salahuddin pun disambut baik oleh Imamuddin Zangki karena Imamuddin Zangki tidak melupakan kebaikan Najmuddin Ayyub terhadapnya. Karena telah menolong Imamuddin Zangki dari kejaran para tentara Baghdad. Akhirnya keluarga Salahuddin diizinkan untuk menetap dan tinggal di Mosul sampai Imamuddin Zangki memberikan jabatan kepada ayah dan paman Salahuddin sebagai iqta atau wilayah kepemimpinan administratif. Keduanya pun bergabung dengan emir atau komandan di bawah kepemimpinan Zangki. Pada akhirnya, keluarga Salahuddin hidup bersama Imamuddin Zangki. Keduanya, keluarga Zangki dan Salahuddin terlihat aktif bekerja sama dalam membangun dan mengurus pemerintahan dinasti Zangki. Najmuddin Ayyub dan Sirkuh ikut terlibat dalam beberapa penaklukan wilayah yang telah dikuasai oleh pasukan Salib. Pada tahun 1139 Masehi, kota Baalbek yang berada di wilayah Suriah ketika itu dipimpin oleh Atabek Mu'inuddin Unur yang berada dekat dengan Damaskus, telah berhasil dikuasai oleh Imamuddin Zangki. Imamuddin Zangki kemudian menunjuk Najmuddin Ayyub sebagai gubernur Baalbek. Karena Imamuddin Zangki sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada Najmuddin Ayyub. Sebagai seorang pemimpin, peran yang diemban Najmuddin Ayyub merupakan peran yang sangat penting dalam karirnya. Adik Najmuddin Ayyub, Asyuddin Syirkuh, masih merintis karirnya bersama pasukan Zangki. Sebagai bentuk tanda terima kasih Imamuddin Zangki atas sikap Najmuddin Ayyub yang telah menolongnya ketika dirinya berada dalam situasi ancaman dari militer Baghdad. Kehidupannya berubah dan telah mendapatkan apa yang tidak mereka duga sebelumnya. Namun, keluarga Salahuddin tidak semena-mena atas kekuasaannya. Najmuddin Ayyub menjalankan amanat yang telah diberikan oleh Imamuddin Zangki atas dirinya sebagai pelayan umat, yaitu menjadi seorang gubernur di wilayah Baalbek. Apa yang sebelumnya terjadi ketika yang diharapkan oleh ayahnya telah pupus karena telah mengalami nasib yang kurang baik bagi keluarganya saat keluar dari Tikrit, kini kebaikan berada dalam keluarga Salahuddin setelah menetap di wilayah Mosul. Ketika kebahagiaan telah didapatkan oleh keluarga Salahuddin di Baalbek adalah sebuah momentum yang paling baik bagi keberlangsungan hidup Salahuddin. Sebagai putra kerajaan, Salahuddin mendapatkan pendidikan yang baik yang ia peroleh selama di Baalbek atau Suriah. Saat ayah Salahuddin Al-Ayyubi diberikan amanah berupa jabatan sebagai seorang gubernur, usia Salahuddin baru sekitar 2 sampai pada usia 9 tahun. Berbagai ilmu agama Islam telah ia dapatkan pada saat itu. Hanya 9 tahun Salahuddin Al-Ayyubi menetap di Baalbek. Kemudian mereka pindah ke Damaskus atas permintaan yang dilancarkan oleh pihak Damaskus Mu'inuddin Unur, yang merupakan lawan dari Imamuddin Zangki. Pada akhirnya pasca kematian Imamuddin Zangki atas Mu'inuddin Unur dan keluarga Zangki, Nuruddin Mahmud menjalin kerjasama untuk bersatu melawan invasi tentara Salib. Selama menetap di Suriah maupun pada saat di Damaskus, Salahuddin telah mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak seorang penguasa. Salahuddin menghabiskan masa kanak-kanaknya di Baalbek. Ketika beranjak dewasa, ia pindah ke Damaskus. Ia selalu mendatangi tempat-tempat belajar untuk belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, fikih, dan syair atau sastra. Ditambah lagi belajar kaidah bahasa dan dasar-dasar nahwu dari para ulama, sebagaimana putra-putra raja. Salahuddin banyak menimba ilmu keagamaan dari berbagai ulama-ulama ahli dalam bidangnya.
Baghdad merupakan wilayah pemerintahan pusat dari dinasti Abbasiyah. Sirkulasi ilmu pengetahuan bersumber di Baghdad pada saat itu dan menjadi pusat pendidikan. Tidak mengherankan jika pada saat Salahuddin tumbuh dewasa dan menjadi seorang pemimpin, dia menggunakan segera ilmu pengetahuannya untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping menimba ilmu keagamaan, Salahuddin juga banyak mendapatkan pengetahuan tentang peperangan, karena ia hidup di lingkungan yang berada di antara para tentara perang, sehingga ia pun ikut berlatih menunggang kuda, melempar tombak, berburu, dan latihan perang muncul begitu saja. Dari situlah Salahuddin memiliki keahlian, kepandaian, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, serta mampu belajar dan berlatih perang. Sifat yang ia miliki sangat jarang ada dalam diri seorang lainnya. Yang pasti, perkembangan keilmuan Salahuddin merupakan hasil dari pendidikan ayahnya yang ahli di bidang agama. Keahlian perang dalam diri Salahuddin didapatkan dari pamannya yang merupakan seorang panglima militer. Itulah gambaran keluarga hingga pendidikan Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadikan dirinya memiliki karakteristik sebagai seorang panglima perang yang cerdik, penunggang kuda yang terlatih, politikus handal, dan seorang yang berilmu. Karir Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tentara dimulai ketika penunjukan atas dirinya sebagai wakil dari pamannya, Asyuddin Sirkuh, untuk menemaninya menuju Mesir atas perintah dari Nuruddin Mahmud. Nuruddin Mahmud telah mengirimkan bantuan pasukan kepada Mesir, yang kala itu sedang terjadi kekacauan di dalam tubuh dinasti Fatmiyah karena tindakan para menteri yang berani memutuskan perkara tanpa meminta pendapat dan persetujuan khalifah, yang mengakibatkan ambisi para tentara salib untuk mengadakan penyerangan terhadap Mesir agar bisa menguasainya. Berita mengenai kondisi yang dialami dinasti Fatimiyah terdengar oleh Nuruddin Mahmud dan juga rencana pasukan salib untuk menguasai Mesir. Asyuddin Sirkuh yang menjadi panglima dari tentara Nuruddin Zangki yang dikirim ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah atas sengketa jabatan penting atau wazir antara Syawar dan Dirgam. Ketika itu Salahuddin mengawal kemanapun pamannya pergi. Salahuddin mengawali perannya sebagai tentara perang di bawah komando pamannya dalam invasi ke Mesir. Dirgam yang menjadi lawan politik Syawar telah menjalin kerjasama dengan pasukan salib yaitu Amuri I, Raja Baitul Maqdis atau Yerusalem. Tapi pasukan Sirkuh berhasil menghalau Dirgam dan Amuri I hingga terbunuhnya Dirgam. Kemenangan berhasil didapatkan. Syawar telah mendapatkan keinginannya. Setelah keinginan Syawar terpenuhi, dia malah mengingkarinya dan mengusir Sirkuh serta pasukannya dari wilayah Mesir. Peristiwa yang dialami Sirkuh dan pasukannya terdengar oleh Nuruddin Mahmud atas pengkhianatan Syawar terhadap dirinya dan pasukannya. Syawar yang merasa terancam oleh pasukan Nuruddin Mahmud, ia segera menjalin hubungan dengan pasukan salib yang sebelumnya di pihak Dirgam, kini berganti berada di pihaknya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pihak salib yang akan melindungi Syawar dari pasukan Sirkuh dengan berbagai penebusan atau upeti kepada pasukan salib. Sultan Al-Adid yang menjadi khalifah dinasti Fatimiyah tidak bisa melakukan apa-apa. Dia kemudian menulis surat kepada Nuruddin Mahmud untuk meminta bantuan kepadanya dengan harapan agar memberikan jalan keluar bagi pemerintahannya. Permintaan Al-Adid disetujui Nuruddin Mahmud. Pada tahun 1167 Masehi, Nuruddin Mahmud memerintahkan kepada pasukannya untuk kembali menuju Mesir, guna membantu Khalifah Fatimiyah Al-Adid dari kekacauan dalam pemerintahannya.
Komando diberikan kepada Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin pasukan Nuruddin. Mendengar kabar pasukan Syirkuh berangkat menuju Mesir, Syawar dengan sigap langsung menghubungi Raja Baitul Maqdis Amuri I untuk segera menghalau laju Syirkuh ke Mesir. Tetapi mereka, pasukan salib, kalah cepat dari pasukan muslim yang lebih dahulu mencapai Mesir dan menetap di Fustot selama 50 hari. Pada akhirnya kekalahan telah dirasakan oleh kedua pasukan gabungan Syawar Amuri I pada kali ketiganya dalam konfrontasi melawan pasukan muslim di Mesir. Hingga sebagian wilayah penting di Mesir berada dalam genggaman Nuruddin. Atas keberhasilannya itu, Syirkuh mendapatkan penghormatan oleh Khalifah Al-Adid yang simpati kepadanya. Syawar yang merupakan otak dari semua yang terjadi telah mendapatkan hukuman mati karena sebagai pengkhianat. Kemudian Syirkuh diangkat oleh Al-Adid sebagai wazir menggantikan Syawar dan diberi gelar Al-Malik Al-Mansur. Dan Salahuddin mendapatkan amanah sebagai pemimpin keamanan wilayah Mesir. Ini merupakan jabatan pertama bagi Salahuddin dalam lawatannya mendambakan pengambil alihan Mesir dari orang-orang yang telah berkhianat terhadap agama dan negara. Pada 22 Maret 1169 Masehi, Syirkuh meninggal dunia. Hanya 2 bulan Syirkuh merasakan pencapaian karir terbaiknya selama hidupnya sebagai seorang wazir. Salahuddin Al-Ayyubi ditunjuk langsung oleh Khalifah Al-Adid untuk menggantikan posisi Syirkuh. Al-Adid sangat mempercayai Salahuddin sebagai pengganti Syirkuh mengawal Mesir dari para pemberontak, khususnya para petinggi kekhalifahan Fatimiyah yang tidak setuju dengan pencapaian Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat menjadi Perdana Menteri Mesir, usia Salahuddin Al-Ayyubi kurang lebih berusia 30 tahun. Kepercayaan pamannya terhadap keponakannya selama ini menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan dalam kepemimpinan dan militer, juga seorang yang dapat diandalkan. Sebetulnya Mesir merupakan wilayah yang selama ini diharapkan oleh Nuruddin Mahmud. Dengan bersatunya Mesir, Damaskus dan Aleppo dijadikan sebagai basis-basis kekuatan umat Islam untuk mempertahankan integritas wilayah muslim dan kaum muslim dari serangan para tentara salib. Integritas umat Islam atau Wahdatul Ummah merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Persatuan dan kesatuan kaum muslimin merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang luhur, lahir dari kesadaran sifat kemanusiaan yang merupakan sebuah pernyataan dari kesadaran keagamaan yang mendalam dan lahir dari ketaatan dan penyerahan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mewujudkan persatuan yang dijalin oleh rasa kasih sayang, persaudaraan yang tiada taranya. Pada tahun 1170 Masehi, Sultan Al-Adid meninggal dunia dan berakhirlah keturunan kekhalifahan dinasti Fatimiyah. Tidak ada lagi pengganti Khalifah Al-Adid yang berasal dari keturunannya. Salahuddin Al-Ayyubi yang menjabat sebagai Perdana Menteri naik tahta pasca kematian Al-Adid. Naiknya Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penguasa Mesir menggantikan Khalifah Fatimiyah Al-Adid menjadi momen penting dalam misinya untuk menyatukan umat Islam. Mesir berada dalam genggaman seorang jenderal yang soleh dan tegas. Hubungannya dengan Nuruddin bertambah baik sampai tidak berpikir untuk memisahkan diri dari monopoli kekuasaan atau memberontak terhadap pemerintahan Nuruddin Mahmud yang sudah terjalin baik dengan keluarganya. Tahun-tahun pertama yang telah dilewatinya di Mesir telah mendapatkan 3 tantangan yang akan dihadapi oleh Salahuddin. Pertama, ancaman pemberontakan dari sisa-sisa pendukung Fatimiyah di Mesir. Kedua, serangan dari orang-orang Frank
yang merasa terpukul dengan jatuhnya Mesir ke tangan Nuruddin. Ketiga, terjadinya ketegangan antara pihak Salahuddin dan Nuruddin. Serangan yang pertama dan kedua mampu ditangani oleh Salahuddin dengan pasukannya. Namun, permasalahan yang ketiga menjadi permasalahan yang serius ketika di antara keduanya ada pihak yang berusaha untuk mencerai-beraikannya. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Kejernihan kembali menyirami kedua pahlawan tersebut. Salahuddin tetap memiliki loyalitas terhadap Nuruddin sampai Nuruddin meninggal dunia pada tahun 1173 Masehi. Pemerintah Fatimiyah merupakan pemerintah Syiah Islamiyah. Namun, para penduduk Mesir berpegang teguh pada paham Sunni. Salahuddin tidak bekerja sendiri dalam menumpas sisa para pemberontak golongan Syiah di Mesir. Dia ditemani oleh seorang birokrat brilian dari dalam pemerintahan Fatimiyah sendiri, yaitu Abdurrahim al-Baishani al-Akhimi al-Asqalani, yang dikenal sebagai Qadhi al-Fadl. Hal-hal yang dilakukan Salahuddin pada selanjutnya yaitu melanjutkan kembali misi Nuruddin Mahmud yang ingin menyatukan wilayah-wilayah Islam dalam genggamannya dan mengikat diri kepada Khalifah Abbasiyah. Qadhi al-Fadl menjadi menteri sekaligus penasehat bagi kerajaannya. Dalam kekuasaannya, Salahuddin berhasil menyatukan wilayah-wilayah Islam yang mencakup utara Irak, Kurdistan, Suriah, Yaman, Maroko, dan pesisir pantai Afrika Utara. Pada tahun 1177 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi menikahi seorang janda dari Nuruddin Mahmud yang bernama Asid Khatun Ismatuddin binti Mu'inuddin Unur. Setelah Khalifah al-Adid, yaitu Khalifah dinasti Fatimiyah yang terakhir wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik. Maka sejak itulah dinasti Ayyubiyah mulai berkuasa hingga sekitar 75 tahun lamanya. Keberhasilan tersebut mendorongnya untuk menjadi penguasa otonom di Mesir. Dalam mengonsolidasikan kekuatannya, ia memanfaatkan keluarganya untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain. Saudaranya dikirim untuk menguasai Yaman. Pada tahun 1173 Masehi, Taqiyuddin keponakannya diperintah untuk melawan tentara Salib di Dimyat. Adapun Syihabuddin, pamannya, diberi kekuasaan untuk menduduki salah satu kota di Mesir. Dari Mesir, Salahuddin juga dapat menyatukan negara-negara Muslim. Pada tahun 1174 Masehi, ia berhasil menguasai Damaskus, kemudian Aleppo tahun 1185, dan Mosul pada tahun 1186 Masehi. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan madhab Sunni. Melihat keberhasilannya itu, Khalifah al-Mustadhi dari Bani Abbasiyah memberi gelar kepada Salahuddin yaitu Al-Mu'iz li Amiril Mu'minin atau penguasa yang mulia. Khalifah Al-Mustadi juga memberikan Mesir, An-Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi pada tahun 1175 Masehi. Sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin atau pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Di bawah kekuasaannya, Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat Islam setelah pada tahun 1099 Masehi berada dalam kekuasaan pasukan Salib. Pada 10 Februari 1144 Masehi, penyerahan Baitul Maqdis diserahkan oleh Balian of Ibelin dari pasukan Salib karena telah menyepakati perjanjian damai dengan Salahuddin al-Ayyubi.
setelah dilakukan pengepungan oleh Salahuddin terhadap kota Baitul Maqdis selama 12 hari. Dengan dikuasainya Baitul Maqdis, maka jatuhlah sebagian besar kota-kota dan wilayah yang masih dalam penguasaan kaum salib. Momen jatuhnya Baitul Maqdis bertepatan dengan malam Isra Mi'raj 27 Rajab 538 Hijriah. Atas hilangnya Baitul Maqdis dari kekuasaan pasukan salib, pasukan Salahuddin tidak melakukan kekerasan terhadap penduduk Kristen Baitul Maqdis atau Yerusalem. Tidak seperti yang telah dilakukan pasukan salib pada tahun 1099 Masehi dalam invasi pertamanya menguasai Baitul Maqdis yang telah membunuh 70.000 penduduk muslim dari anak-anak hingga dewasa. Kekejaman yang dilakukan oleh umat Kristen terhadap umat Islam tidak dibalas oleh umat Islam ketika berhasil mengambil alih Baitul Maqdis. Justru rakyat Kristen dikawal ketat oleh para tentara Islam ketika keluar dari Baitul Maqdis. Mendengar keberhasilan umat Islam telah menguasai Baitul Maqdis, umat Kristen Eropa merasa terpukul. Atas hal itu, mereka sangat kecewa dan merasa khawatir dengan hilangnya tempat suci mereka. Perang salib pertama terjadi ketika pasukan salib telah berhasil menaklukkan Palestina atau Baitul Maqdis atau Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Kemudian yang kedua kalinya terjadi di Hittin pada tahun 1187 Masehi yang dimenangkan oleh Salahuddin dan berhasil menguasai Baitul Maqdis. Kekalahan pasukan salib telah menggemparkan dunia Kristen Eropa dalam misi yang ketiga kalinya. Paus Klaiman III yang menjadi promotor atas invasi pasukan salib selanjutnya dengan misi balas dendam untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dari umat Islam. Salahuddin sudah mengetahui akan adanya invasi pasukan salib untuk merebut kembali Yerusalem dari kekuatan umat Islam. Pada tahun 1189 Masehi, pasukan salib Eropa telah sampai di wilayah Acre, wilayah yang berada di daerah pesisir Yerusalem. Perjalanan yang dilalui oleh tentara salib menuju Yerusalem melalui jalan laut. Tujuan kali ini untuk terlebih dahulu menguasai wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pesisir laut, karena dirasa sangat memungkinkan untuk mendapatkan kemenangan bagi pasukan salib Eropa. Jika wilayah yang berada di pesisir berhasil dikuasai, Acre, Askalon, hingga Baitul Maqdis atau Yerusalem menjadi target utama dalam misi ketiga ini. Acre berhasil dikuasai oleh pasukan salib Eropa. Ketiga, setelah melakukan penggabungan terhadap wilayah Acre, kemudian selanjutnya adalah wilayah perairan Askalon. Tapi sebelum menguasai Askalon, kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan gencatan senjata karena perselisihan di antara raja Eropa yang berkenan dengan status tahta kerajaan Yerusalem. Jika Yerusalem berhasil dikuasai kembali oleh pasukan salib, banyaknya korban serta berbagai kesusahan yang mereka hadapi menjadikan masing-masing pihak bersikap lebih realistis. Diplomasi dan upaya perdamaian mulai berlangsung lebih sering. Dan pada akhirnya, dari pihak pasukan salib mengirim surat kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk melakukan perdamaian pada hari Selasa, 1 September 1992 Masehi, untuk gencatan senjata selama 3 tahun bagi kedua belah pihak. Pada perjanjian antara Salahuddin dan Richard atau Raja Inggris menyepakati perjanjian damai yang disebut dengan Sul al-Romlah, yang isinya disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu dan Baitul Maqdis tetap menjadi milik kaum muslim. Dengan demikian berakhirlah Perang Salib ketiga. Setelahnya, orang-orang Kristen Eropa dengan bebas keluar masuk Baitul Maqdis untuk melaksanakan ziarah pada tahun 1193 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi wafat.
Wilayah-wilayahnya diperintah oleh anggota keluarganya sendiri, kemudian dikenal dengan dinasti Abbasiyah. Salahuddin Al-Ayyubi wafat setelah menyelesaikan semua misinya dengan sempurna. Umat Islam tenggelam dalam duka yang mendalam. Salahuddin Al-Ayyubi tidak meninggalkan sedikit pun harta kekayaan atau warisan, hanya sehelai kain kafan dan nama baik dirinya dan umat Islam. Dalam diri setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada satupun manusia yang hanya memiliki kelebihannya saja tanpa ada kekurangannya. Semua sudah merupakan kodrat dari Sang Pencipta, tidak lepas dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat dirinya menjadi seorang panglima perang sampai akhirnya menjadi perdana menteri hingga menjadi raja di dalam kerajaannya. Keistimewaan merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh setiap diri seseorang. Berikut adalah beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di samping dirinya adalah seorang raja, akan tetapi dia juga sangat mencintai ilmu pengetahuan, sastra, dan juga keistimewaan dari sifat pribadinya. Pribadi Salahuddin Al-Ayyubi menjadi istimewa dengan keseimbangan moral luar biasa yang membantunya dalam mewujudkan berbagai tujuan agung. Dan inilah beberapa keistimewaan dari Salahuddin Al-Ayyubi: ketakwaan dan ketekunan dalam beribadah, adil dan murah hati, pemberani dan rendah hati, cinta, perjuangan, dan jihad. Pribadi yang santun, berwibawa, dan penuh toleransi, mendirikan tempat-tempat keilmuan atau sekolah-sekolah pecinta syair dan sastra, ahli zuhud dan berhati mulia. Dari semuanya itu merupakan keistimewaan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh sosok Salahuddin Al-Ayyubi yang mengharumkan namanya dan menjadikan musuh-musuhnya tidak meremehkan keberaniannya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pahlawan Islam yang pemberani dan seorang tokoh yang senantiasa menepati janji-janjinya. Inilah Islam yang memberikan keamanan kepada semua manusia dan memperlakukan mereka dengan baik. Musuh-musuh Salahuddin mengakui sifat-sifatnya yang berjiwa ksatria, berakhlak mulia, memuliakan tamu, tidak khianat, memberi maaf kepada yang berbuat salah, dan memberikan pasukan salib pelajaran yang tidak bisa mereka lupakan. Berawal dari kejadian itu, banyak dari para tawanan pasukan salib yang akhirnya masuk Islam. Mereka sadar bahwa agama yang dianut Salahuddin adalah agama yang benar dan penuh damai. Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah orang yang senang mengajak berperang. Ia adalah seorang yang menjaga kebebasan, penjaga dan pembela negara Islam dari musuhnya, yaitu pasukan salib. Ia menjadi pahlawan Islam karena pasukan salib telah menjajah negara Islam dengan kekuatan dan paksaan, perampasan semena-mena, juga membunuh orang yang tidak berdosa. Salahuddin telah mengambil pelajaran hidupnya dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah pertempuran yang sangat besar, Salahuddin selalu menyempatkan dirinya untuk melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah bersama para pasukannya. Suatu ketika pada saat Salahuddin dan pasukannya berhasil memenangkan sebuah pertempuran menghadapi pasukan salib menuju pembebasan Baitul Maqdis atau Yerusalem yang bertepatan dengan hari Jumat, semua pasukan melaksanakan sholat Jumat. Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangannya dimudahkan olehnya hingga dikuasainya Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Babak pertama pencapaian Salahuddin menuju ketenarannya seperti telah disebutkan terjadi ketika Nuruddin berkuasa. Saat Salahuddin harus menjalani perjuangan sulit untuk mendapatkan kekuasaan di Mesir sebagai pembantu Nuruddin yang menjadi pengawal pamannya. Perjuangannya yang sangat besar setelah wafatnya Nuruddin, pemerintahan umat Islam berada dalam genggamannya. Fokus utama Salahuddin adalah mendapatkan kredibilitas bahwa dirinya adalah penerus Nuruddin. Dekade pertama kekuasaannya dihabiskan untuk menaklukkan kekuatan Muslim dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam.
dan bersama-sama berjuang melawan dominasi pasukan salib yang berada di wilayah Arab. Dengan didudukinya Aleppo, Salahuddin telah menyatukan Suriah dan Mesir dalam kekuasaannya dan berhasil mengembalikan Baitul Maqdis dalam wilayah kekuasaannya. Perang melawan tentara yang pertama adalah melawan Amalrik I Raja Yerusalem. Yang kedua melawan Badwin IV putra Amalrik I. Yang ketiga melawan Rainal Dikatilion atau penguasa benteng Karak di sebelah timur Laut Mati. Yang keempat melawan Raja Badlin V sehingga kota-kota seperti Tiberias, Nasiroh, Samaria, Suwaida, Beirut, Batrun, Akra, Ramallah, Gaza, Hebron, dan Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi juga menaruh perhatiannya terhadap pemeliharaan pokok-pokok akidah Islam sesuai dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni dan mengikuti pendekatan madhab Asy'ari. Ia bersungguh-sungguh memerangi penyimpangan apapun darinya dan membasmi gejala-gejalanya. Dinasti Ayyubiyah telah memperluas penyebaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mesir dan segenap penjurunya. Salahuddin berambisi agar akidahnya mempunyai pengaruh pada berbagai lembaga pemikiran dan pendidikan yang dibangunnya, antara lain Madrasah As-Salihiyah, Madrasah Mashhad Al-Husaini, Madrasah Al-Fadiliyah, Darul Hadis Al-Kamaliyah, dan Madrasah As-Salihiyah. Upaya keluarga Ayyubiyah dalam membangun berbagai madrasah ini tidak hanya terbatas di Kairo saja, tetapi telah diperluas pula ke wilayah lain. Salahuddin dan keluarga beserta para pengikutnya melalui berbagai kerja keras telah mampu menarik minat para ulama Sunni yang berbondong-bondong datang ke Mesir dengan tujuan untuk mengeluarkan negeri itu dari keterasingan pemikiran dan memulihkan hubungan erat dengan pusat-pusat kebudayaan Sunni di dunia Islam seperti Baghdad, Damaskus, dan Cordoba. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.